Selamat pagi, kita jumpa kembali dalam lanjutan materi PKN di kelas 11 MIA. Saya berharap kalian tetap semangat dan antusias untuk kita bersama menyimak, mendengar, dan memahami materi yang boleh saya share dan saya jelaskan. Adapun yang menjadi topik kita pada hari ini adalah lanjutan dari materi minggu yang lalu. Ya, kalau minggu yang lalu kita Zoom. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan dengan materi klasifikasi demokrasi, ya. Nah, kalau berdasarkan ideologi, ya demokrasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dia demokrasi konstitusional atau bisa juga disebut dia demokrasi liberal. Nah, seperti apa demokrasi ini? Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal itu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Jadi kebebasan itu atau kebebasan secara personal, kebebasan individualis itu sangat dihargai, dan dalam sistem demokrasi seperti ini hak individual itu sangat dihargai. Nah, yang kedua itu adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, demokrasi proletar ini yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Jadi tidak mengenal kelas sosial, semua rata. Ya, jadi secara ideologi ada dua tadi, demokrasi konstitusional itu bisa juga disebut demokrasi liberal, lalu demokrasi rakyat atau proletar, ya. Nah, kalau berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu bisa dibagi dua, yaitu demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung ini yaitu mengikut sertakan setiap warga negara atau masyarakat rakyatnya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan atau undang-undang secara langsung. Jadi masyarakat rakyatnya mengambil kontribusi, berperan di dalam pembentukan, dalam penyusunan ya undang-undang di dalam sebuah negara. Nah, demokrasi tidak langsung ini demokrasi melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung penerapan ataupun aplikasinya seperti berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, dan bisa juga karena wilayahnya yang semakin luas, permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks, maka demokrasi tidak langsung dia menggunakan sistem perwakilan, ya. Sistem perwakilan beda dengan langsung tadi, rakyat langsung berkontribusi dalam kebijakan negara. Nah, kalau tidak langsung karena dia semakin luas, semakin rumit, kompleks persoalannya, maka diwakilkan. Nah, adapun prinsip demokrasi adalah kita bisa lihat di dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, yaitu menurut Henry B. Mayo. Henry B. Mayo meletakkan dasar demokrasi yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai. Ya, jadi menjadi mediator supaya perselisihan itu selesai dengan cara damai. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Jadi ada batas waktunya seorang pemimpin berganti. Jadi sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa dipilih dan memilih. Lalu membatasi pemakaian kekerasan, ya. Diawasi. Jadi kalau ada tindakan pelanggaran hak asasi manusia, maka konstitusi, undang-undang ataupun penegak hukum harus segera bertindak, ya, supaya kekerasan tidak merajalela. Mengakui keanekaragaman, ya, ini juga penting, bahwa Indonesia itulah negara multikulturalisme, pluralis, ya, beraneka ragam, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan mengakui keberagaman adalah salah satu sikap, ya, yang perlu dikembangkan khususnya konteks negara Indonesia. Menjamin tegaknya keadilan, ya. Jadi jangan tebang pilih, ya. Nah, negara disebut berdemokrasi menurut Alamudi. Jadi menurut Alamudi, negara berdemokrasi itu kedaulatan rakyat ada, pemerintah berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas ada, hak-hak minoritas dihargai,
ya kan? Ada jaminan hak asasi manusia, penyelenggaraan pemilu yang jujur, persamaan di depan hukum, ya, supremasi hukum, lalu proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, ada pluralisme, toleransi, kerjasama, dan mufakat. Nah, ini menurut Alamudi dalam buku yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Jadi negara disebut berdemokrasi jika hal-hal ini tadi yang disebut Alamudi tadi ada di dalamnya, ya, ada kedaulatan rakyatnya, ada pemerintah berdasarkan persetujuan, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas dihormati, dihargai, ada jaminan hak asasi manusia, pemilu yang jujur dan adil, persamaan, ada supremasi hukum, ada proses hukum yang benar, ada pembatasan pemerintahan secara konstitusional, ada pluralisme, ya, multikulturalisme, toleransi, kerjasama, dan mufakat. Nah, itu menurut Alamudi. Nah, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Indonesia menurut Ahmad Sanusi. Nah, Ahmad Sanusi mengungkapkan demokrasi berketuhanan, ya. Jadi ada kebebasan di dalam kita menerapkan, dan kita tahu persis Undang-Undang Dasar juga menjamin kita untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan kita yakini, yang kita yakini. Lalu demokrasi dengan kecerdasan. Jadi demokrasi itu juga menuntun, ya, rakyat itu untuk memiliki konsep-konsep pemahaman yang tentunya mengarah kepada kebaikan dan kepada kesejahteraan. Lalu demokrasi dengan kedaulatan rakyat, demokrasi rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi HAM, pengadilan yang merdeka dengan otonom daerah, dan dengan kemakmuran. Nah, inilah dinamika, ya, dinamika penerapan demokrasi menurut Ahmad Sanusi. Nah, inti demokrasi itu sebenarnya apa? Maka inti demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, ya, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk memanage, untuk mengelola negara, sehingga kemajuan sebuah negara menjadi tanggung jawab rakyat. Artinya aspirasi, suara rakyat, ide itu ditampung untuk dijadikan menjadi acuan, ya, untuk kemajuan sebuah negara, dan rakyat bertanggung jawab untuk negaranya. Nah, kewajiban rakyat itu apa? Menghargai hukum. Jadi rakyat tidak boleh sembrono, karena kita sudah sepakat kita negara yang berlandaskan konstitusi, menghargai hukum. Jadi setiap ada pelanggaran hukum ada konsekuensi, dan setiap pelanggaran hukum tentu ada hukuman, ya, atau ada sesuatu yang harus kita bayarkan. Lalu rakyat juga harus menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi. Ideologi bangsa kita Pancasila. Rakyat juga harus menghormati simbol-simbol negara. Sebagai tipikal warga negara yang baik, rakyat wajib menjunjung tinggi ideologi baik dalam praktek hidupnya di tengah masyarakat. Ia harus menunjukkan bahwa dia adalah rakyat yang sangat menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi hukum. Mengutamakan kepentingan negara. Jadi rakyat yang baik, kewajiban rakyat, ia harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok-kelompoknya. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam konteks kehidupan, ada banyak kadang oknum kadang lebih mengutamakan kepentingan dirinya di atas kepentingan negara. Nah, ada praktek individualis, praktek egoisme, ya. Jadi ini tidak relevan dengan inti demokrasi. Rakyat itu harus mengutamakan kepentingan negara. Nah, kita harus tunduk, kita harus memberikan dedikasi, memberikan ketundukan kita pada negeri ini, kepada Ibu Pertiwi. Contoh kecil adalah ini momen 17 Agustus. Jadi dalam bulan Agustus ini pemerintah sudah memberikan himbauan setiap warga negara, setiap rakyat, masyarakat, ya, diwajibkan memasang bendera untuk memeriahkan dan menyambut 17-an. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, di masyarakat, bahkan kalian juga belum tentu pasang bendera.
Hanya sebagian yang taat, sebagian lagi cuek. Ya, kita tidak tahu kecuekan mereka itu apakah tidak respon, sepele, atau tidak punya bendera, tidak sempat, belum di observasi. Tapi pada intinya tidak menyeluruh menyikapi instruksi dari pemerintah itu dengan sigap. Maka kalian yang belum pasang bendera, yang dengarkan pembelajaran ini, pasang bendera di halaman rumahmu. Sebagai bukti inti demokrasi kau taat kepada konstitusi, ya, mementingkan kepentingan negara. Ikut dalam kegiatan politik, memberikan aspirasi, ya, ide-ide kreatif untuk disumbangsikan untuk kemajuan negeri ini. Tidak hanya nyinyir itu kira-kira hanya komplain, tapi nggak pernah memberikan solusi. Mengisi kemerdekaan dengan aktif dalam pembangunan dan dalam pendidikan. Kalian sebagai siswa berjuanglah dalam mengisi kemerdekaan dengan belajar dan berprestasi menjadi siswa yang benar-benar bisa membanggakan. Demokrasi Pancasila berdasarkan paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, lalu mendukung unsur-unsur berketuhanan yang Maha Esa, menolak ateisme. Ateisme itu adalah paham yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Biasanya ateisme ini dianut oleh negara-negara komunis yang sangat menghargai kemerataan keadilan, ya. Di sana tidak ada sekat untuk setiap rakyatnya. Lalu menegakkan kebenaran, mengembangkan kepribadian, jiwa satria, jiwa pembangun, ya, ketundukan kepada konstitusi, menciptakan keseimbangan kehidupan. Nah, itulah penjelasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya berharap kita masuk ruang diskusi. Silakan japri share-nya supaya kita diskusi di ruang diskusi untuk materi kita pada hari ini. Boleh juga kalian searching di internet dan lihat pustaka atau literatur lain untuk menambah keterangan dan menambah informasi terkait dengan materi kita. Dirgahayu HUT RI ke-76, jayalah Indonesiaku, bangkit Indonesiaku dari keterpurukan. Sekali lagi bagi kalian yang belum memasang bendera di halaman rumah, di rumahnya silakan nak pasang sebagai bentuk kita sebagai warga negara yang baik, yang berdemokrasi, dan kita menghormati ideologi dan konstitusi. Untuk apa kita belajar PKN kalau kita tidak bisa menerapkan dalam konteks kehidupan? Sekali lagi, bagi kalian yang belum pasang bendera, pasanglah. Suruhlah orang tuanya memasang bendera sebagai bentuk penghormatan kita untuk menyambut HUT RI yang ke-76. Sekali lagi, dirgahayu HUT RI yang ke-76, jayalah Indonesiaku, dan mari bangkit bersama untuk mengisi kemerdekaan dalam bidang prestasi dan pendidikan. Selamat siang untuk kalian. Nanti saya akan fotokan tugas keterampilan untuk dikerjakan, nanti dikirim kepada saya untuk tugas keterampilan PH 1. Minggu depan kita ujian PH 1 menggunakan Google Formulir. Belajar dan kita akan uji ke pengetahuan untuk PH 1 minggu depan. Nah, untuk nilai keterampilan nanti saya kirim soalnya untuk kalian jawab. Setelah selesai kirim kembali kepada saya. Terima kasih untuk atensi hari ini. Selamat belajar dan semangat.